Shalom, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, luar biasa ya. Tepat ya waktunya. Tadi saya soalnya lagi ngantar papa mertua saya kontrol dan cepet-cepet pulang ya. Puji Tuhan. Mari kita lihat di dalam Mazmur 84. Mazmur 84 ayat 1 sampai 3. Perikop di atas dituliskan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan judul Rindu kepada Kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gittit Mazmur Bani Korah. Ayat 2. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan, semesta alam. Ayat 3. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Amin. Kita mau belajar hari ini dari kebenaran firman Tuhan. Tema kita adalah pribadi yang murni. Pribadi yang murni, dia akan selalu rindu rumah Allah. Saya ulang ya. Pribadi yang murni, dia akan selalu rindu akan rumah Allah. Yang kita baca tadi adalah kisah bangsa Israel. Kisah bangsa Israel waktu mereka ada di Babil, di Babilonia, di pembuangan. Ya. Seringkali kita seperti kerohanian bangsa Israel. Sudah, mama saya dulu selalu bilang, Oi, jangan berikan hidup yang sisa-sisa untuk Tuhan. Ya. Nama saya Oi Li Fong Oi ya. Itu nama ya, kalau saudara kenal Berta, sama aja sebetulnya nama itu ya, cuma ya biasalah orang tua dulu ada nama Koi ya, nama Chinese. Nah, saya selalu dibilang seperti itu. Jangan memberikan hidup yang sisa-sisa. Mama saya mulai dari saya kecil, saya melayani Tuhan sejak mulai umur 5 tahun. 5 tahun saya pernah berkata bahwa saya ini kami dari keturunan hamba Tuhan. Kong mak saya hamba Tuhan. Jadi saya sudah dididik mulai dari kecil. Dia selalu berkata, jangan berikan hidup yang sisa-sisa. Orang Kristen itu lucu kata. Kata mama saya lucu. Sudah sakit baru dia mau bilang, Tuhan Yesus tolonglah saya. Kalau Tuhan sembuhkan saya mau setia. Waktu kamu di muda di mana kamu? Kadang-kadang kan begitu. Oh Tuhan tolonglah saya. Ini saya kena sakit kanker tenggorokan. Tidak bisa saya, tolong saya. Kalau Tuhan sembuhkan kanker ini, kanker tenggorokan ini Tuhan sembuhkan. Saya mau memuji Tuhan. Saya mau mengangkat suara saya untuk melayani Tuhan. Waktu muda di mana? Pinggir gereja, itu pemimpin pujian sudah gobios, keringat. Ayo mari kita memuji Tuhan. Semua sudah berkata, haleluya, haleluya, haleluya. Kenapa dia? Haleluya, haleluya. Satu sudah saat kanker, baru mau bilang, Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan saya mau setia. Waktu kamu sehat gimana? Sudah lumpuh total di tempat tidur baru ngomong. Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan saya mau setia melayani Tuhan. Waktu kakimu kuat, kamu bisa berjalan pinggir gereja ibadah. Di mana kamu? Sudah di tempat tidur lumpuh baru bilang, Tuhan, tapi tidak mengapa juga sih. Puji Tuhan dia masih ingat sama Tuhan. Tapi mama saya selalu berkata sama saya, jangan seperti itu. Sudah hancur, baru mau datang sama Tuhan. Itu kasih itu hidup sisa-sisa kanker baru dia kasih sama Tuhan. Tapi tidak apa kata. Tapi kalau bisa jangan. Itu saya selalu bilang sama mama saya ya. Ini orang Israel ini model begini. Itu gambaran kita itu. Waktu mereka masih di Yerusalem, mereka lupa sama Tuhan. Sudah di pembuangan baru dia ingat. Oh iya ya. Manusia tidak bisa memutar waktu. Kadang-kadang kan kita
begitu. Kita berpikir sesudah kita melakukan. Marilah kita berpikir dulu sebelum melakukan. Kalau sudah terjadi baru mau pikir, oh iya ya, coba kalau dulu saya tidak begini, coba kalau dulu saya tidak begini. Saudara, saya tidak bisa memutar waktu. Kita itu bekerja dengan waktu, Allah bekerja di luar waktu. Ya, saudara kan dikasih Tuhan. Kalau kita mau belajar hari ini dari bangsa Israel, ini model bangsa Israel. Sudah hancur-hancuran baru dia mau ingat sama Tuhan. Tapi tidak apa sih, puji Tuhan dia masih ingat sama Tuhan walau dia sudah hancur-hancuran. Tapi kalau saya tidak mau hancur baru mau ingat sama Tuhan. Ada lagu bilang, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ayo, sudah tak berdaya, dari muda tak mau melakukan, sudah tak bisa apa-apa baru mau ingat. Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan saya ini, saya mau begini, waktu masih kuat kau di mana? Saya pernah melayani satu orang kaya sekali, lalu dia bangkrut, saudara. Lalu dia minta saya berdoa. Bu Gembala, telepon saya, ini berkeinginan Ibu Gembala GPPS Salam dan GPPS juga sebetulnya. Tapi dia telepon karena kenal sama suami saya. Tolong doakan saya. Kenapa? Lalu dia cerita. Tapi saya tahu orang ini pelit. Kalau itu berdoakan saya supaya Tuhan pulihkan pekerjaan saya, pulihkan ini semua, saya bisa seperti dulu lagi jaya. Saya mau setia, mau memberi sampai waktu kau masih punya uang banyak, kau mampu kau di mana? Tuhan kau sombong, tertawa nanti Tuhan. Janjimu ada, ini ya. Tapi tidak apa, puji Tuhan, walau dia hancur, dia masih ingat sama Tuhan. Tapi kalau saya tidak mampu seperti itu, saudara ya. Mereka merindukan rumah Allah. Kenapa? Rumah Allah tempatnya perhentian. Kalau burung pipit ada rumahnya, layang-layang ada sarangnya. Bila tubuh kita ini, tubuh jasmani, kita butuh rumah untuk perhentian. Saat kita capek dari kerja, kita pulang, kita butuh rumah. Maka jiwa dan roh kita pun perlu tempat perhentian. Mengapa mereka? Jadi di dalam Mazmur 84 ini, nyanyian mereka, bagaimana waktu mereka ada di Babel. Jadi ini peristiwa di Babel, bangsa Israel dia rindu rumah Allah. Di Babel mereka tidak kekurangan. Tetapi tetap mereka merindukan rumah Allah yang ada di Yerusalem. Kenapa? Karena rumah Allah tempatnya jiwa kita ini. Jiwa kita butuh perhentian. Jiwa dan roh kita perlu tempat perhentian. Saudaraku, kalau tubuh jasmani butuh rumah fisik kita untuk beristirahat. Demikian juga roh dan jiwa kita butuh perhentian. Jiwa yang sedang susah, jiwa yang sedang merana, jiwa yang sedang gelisah, jiwa yang sedang tertekan, jiwa yang sedang ketakutan, dia butuh tempat perhentian. Mazmur pasal 24 ayat 3 dikatakan, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat kudusnya Tuhan? Mereka yang bersih tangannya, murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Di atas gunung Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di hadirat Tuhan, di hadirat Tuhan jiwa kita yang sedang susah, merana, gelisah, tertekan, ketakutan, butuh tempat perhentian. Kita butuh rumah Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari saudara dan saya, itu sebabnya setialah beribadah. Kenapa? Karena di rumah Tuhan ada doa. Doa dengan kita bertekun
berdoa tidak menghilangkan masalah, tetapi kita kuat menghadapi masalah. Dan di dalam doa, di dalam ibadah, di sana ada pujian, ada penyembahan yang menyegarkan, menguatkan jiwamu. Dan di dalam ibadah, di sana ada firman Tuhan yang memurnikanmu. Hanya firman Tuhan yang sanggup memurnikan saudara dan saya. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bukan? Kita tidak lihat Yesus secara fisik. Dari mana kita dapat mengetahui? Dari mana kita tahu semua? Ya dari firman Tuhan. Kasihi dan cintai firman itu, rangkul firman itu, bergaul karib, bergaul erat, berhubungan intim dengan firman itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya rumah Allah. Ya, jangan tunggu sakit, saudara. Sudah sakit, sudah lumpuh total di atas tempat tidur, baru Tuhan menangis. Tuhan tolong saya, sembuhkan saya. Kalau saya sembuh, saya bersedia ibadah. Tuhan mau bilang, kau di mana waktu kau sehat itu kaki kau nak pakai pergi jalan ibadah. Kasih selalu hidup yang sisa-sisa, jangan. Mama saya selalu bilang begitu. Saya 5 tahun dan saya ajarkan kepada anak-anak saya. Mercy hari ini dia masih kelas 5 SD, tapi dia sudah bisa memberitakan firman di sekolah minggu. Dia bisa menceritakan dengan baik. Walau tidak bisa seperti memang hamba-hamba Tuhan harus mengupas ini, tidak. Tetapi dengan bahasanya dia memberitakan kepada adik-adiknya, adik-adik sekolah minggu. Tidak banyak anak-anak sekolah minggu, tapi dia bisa bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan ini. Kalau kita percaya sama Tuhan, beriman sungguh-sungguh sama Tuhan, itu nadanya dia. Percaya sungguh-sungguh, Tuhan pasti sembuhkan kita. Seperti itu nada dia. Kalau dia mengajar adik-adik kecil itu ya. Ini saudara ya. Mari saudara, jangan nanti sudah nggak bisa apa-apa baru mau Tuhan tolonglah saya. Kau di waktu masih kuat, kau di mana? Sudah begitu, tapi tidak apa juga dia masih ingat Tuhan. Tapi kalau saya mau bilang jangan ya, sudah hancur-hancuran baru ya. Oleh sebab itu saudara, mari saudara dan saya, saudara bisa lihat dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban, memberikan kelegaan kepadamu. Jiwa ini butuh tempat perhentian, rumah Allah. Bahkan dikatakan rumah Allah di mana Tuhan menyediakan telinganya bagi saya dan saudara. Jangan jauh dari rumah Allah, karena tidak ada tempat yang bisa memberikan perhentian bagi jiwa yang berbeban berat. Memang mungkin kita bisa bersaat teduh sendirian dengan Tuhan, bisa. Tapi ingatlah bahwa kita makhluk sosial. Kita perlu ada dengan saudara-saudara seiman. Kita saling mendoakan, saling menguatkan, saling memberi semangat. Di mana itu, saudara? Sebelum kita bergaul dengan orang-orang luar, kita bergaul di mana kita ada. Bergaulah dulu, lebih dulu dengan Tuhan, dan bergaulah dulu dengan saudara-saudara seiman kita. Amin, saudara. Ya. Yang pertama, ya, kita harus ingat, ya, bahwa jiwa kita ini butuh perhentian. Lalu yang kedua, kenapa mereka rindu rumah Allah? Mengapa kita harus rindu ke rumah Allah? Ayat 5 ya, saya bacakan. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau sela. Ayat 6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat apa di situ? Mengadakan ziarah. Ya, kalau saudara baca ziarah di situ, jangan berpikir itu ziarah ke kuburan. Orang Yahudi berkata ziarah itu mereka pergi ke rumah Allah. Ya, saudara.
Dikatakan di situ apa bahagia hanya diberikan oleh rumah Tuhan. Materi kita perlu, tapi tidak dapat membahagiakan kita. Bahkan justru karena materi biasa membuat manusia itu susah. Karena materi membuat hutang banyak. Karena materi bisa minta-minta. Jangankan itu ya. Hamba Tuhan pun kadang ada yang meminta-minta. Itu karena apa? Materi. Bahagia itu sukacita. Bahagia itu damai sejahtera. Bahagia itu ketenangan. Dan kita hilang ketakutan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbahagialah orang yang diam di rumah Allah. Mengapa bahagia? Ayat 7 kita lihat. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim, dan menyelubunginya dengan berkat. Ayat 7 kita lihat, di dalam rumah Allah Tuhan sediakan berkat. Walaupun dalam lembah kekelaman, apa yang mustahil bagi orang yang setia di dalam rumah Allah? Tidak ada. Bahkan dikatakan kita ini loh, kita mendapat apa tadi yang kita sudah baca, apabila melintasi lembah Baka. Artinya apa? Kekal. Ada satu janji yang diberikan oleh Tuhan di dalam rumah Allah ketika pada orang-orang yang setia datang beribadah. Janji yang sekarang dan yang akan datang. Kita disebut orang-orang apa? Yang berbahagia. Oleh sebab itu tetaplah setia beribadah di gereja saudara masing-masing. Di gereja saudara-saudara dipercayakan untuk melayani Tuhan, setia melayani. Di rumah kasih, mari kita sama-sama setia pun rumah kasih. Gereja di udara, karena kita bertemu di udara. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lalu ayat 8 kita lanjut di dalam ayat itu. Mereka berjalan makin lama makin apa? Kuat. Hendak menghadap Allah di mana? Di Sion. Rumah Allah lebih dari segalanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan berikan kekuatan di dalam rumah Allah. Dikatakan makin lama makin kuat. Sadar akan hal itu membuat rindu akan rumah Tuhan. Jangan tunggu hari malam itu datang. Tapi ketika hari malam itu tiba-tiba datang, kita sudah siap. Apa itu hari malam? Ketika Tuhan Yesus datang, ini semua apa yang kita miliki. Langit apa? Langit dan bumi. Apa yang kita miliki? Tiba-tiba itu datang. Tuhan Yesus datang tiba-tiba. Saudara dan saya sudah siap. Sudah siap. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, langit dan bumi akan lenyap, tapi dikatakan firman Tuhan tidak akan lenyap. Kapan saudara dan saya mendapat firman Tuhan? Ketika saudara dan saya ada di rumah Allah. Dalam rumah Allah kita dimurnikan. Ada firman Tuhan di sana yang memurnikan kita. Dikatakan, orang yang bersih tangannya. Kembali ke ayat pokok kita, orang yang bersih tangannya, murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Bisakah orang seperti itu? Ya, hanya firman Tuhan yang sanggup memurnikan dia. Di mana kita mendapatkan firman? Di rumah Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat lagi di dalam ayat 11. Saya lompat. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Rumah Allah lebih dari segalanya. Daud berkata, kita membangun rumah untuk Allah, bukan untuk manusia. Kita membangun rumah untuk Allah, bukan untuk manusia. Ada banyak tempat di dunia ini yang menyenangkan, yang menakjubkan, yang mengembirakan. Tapi rumah Tuhan melebihi segalanya. Karena di dalam mendapatkan perhentian dan kebahagiaan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau setia di dalam ibadah kita. Ya, karena di ibadah kita, di dalam ibadah itu mengandung janji yang sekarang kita bahagia di bumi. Tadi dikatakan kita mendapat kebahagiaan, hati yang letih lesu.
Kita mendapatkan perhentian di sana. Lalu janji yang akan datang itu apa? Kita akan bahagia kekal bersama dengan Tuhan nanti, ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita tetap setia untuk beribadah, baik di gereja saudara, maupun di persekutuan-persekutuan, maupun di rumah kasih. Kita boleh ada di rumah kasih, itu semua karena kemurahan Tuhan, saudara. Di mana satu hari bisa makan firman Tuhan pagi, siang, malam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sama-sama, ya. Kita baca ayat terakhir di dalam Mazmur 69 ayat yang ke-10. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Sebab cinta, ini yang saya angkat bagian A. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Hangus artinya apa? Rela menderita, rela sengsara, dan berkorban daripada apa? Tidak ke rumah Allah. Biarlah kita cinta akan rumah Allah. Sesudah itu saudara, di rumah Allah itu maka kita akan dibangun di sana. Rumah Allah, batinia kita, hidup kita ini, hati kita ini adalah rumah Allah, di mana Roh Kudus berdiam di dalamnya. Saudara, marilah kita mau cinta akan rumah Tuhan. Sekali lagi benar-benar ayat yang terakhir, saya ingat Mazmur 27, saudara. Sekali lagi, ini betul-betul ayat yang terakhir. Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan apa? Menikmati baitnya. Tinggal dalam rumah Tuhan, tidak hanya di dunia, tapi di rumah Bapa seumur hidup kita. Setiap beribadah ada ibadah, dalam ibadah itu mengandung janji. Janji yang sekarang apa? Kita bahagia di muka bumi. Dan kita kekal bahagia, kekal bersama dengan Tuhan. Itu janji yang akan datang. Setialah beribadah. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Hari ini demikian firman Tuhan, mungkin sangat sederhana, tidak sempurna, tapi boleh membantu saya dan saudara. Roh Kudus yang akan menyempurnakan. Tidak sempurna saya menyampaikan firman Tuhan hari ini, tetapi saya percaya Allah Roh Kudus akan menyempurnakan dalam hidup kita, sehingga kita firman ini boleh menjadi rema, dan kita akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, yang menyimpan dan merenungkannya di dalam kehidupannya dan melakukannya. Haleluya.